Oke, dan apabila para pemimpin gereja sedunia dan jemaat ya, tahu dan mengerti nubuatan Alkitab secara benar dengan diuji roh itu, ajar Roh Kudus atau bukan, daya firman kepada firman, maka nubuatan akan membuat mereka berhikmat daripada hikmat dunia tentang bagaimana agenda global, peristiwa bencana alam, pandemik, yang semua adalah racun, nubuatan palsu. Dan saat bersama juga mereka menyiapkan diri ketika One World Government WOI 13, mereka paham tentang peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus. Sehingga mereka tidak ngaco seperti sekarang ini, gotong royong, membajak, merampok orang, dan memutar balik fakta, dan semua terlibat dalam Wahyu 18. Karena itu mari kita pelajari bagaimana nubuatan, kalau kita tahu nubuatan secara benar, nubuatan Alkitab benar, karena kalian nggak benar sih, jadi begitu ngaco. Nubuatan Alkitab yang benar, maka mereka akan diteguhkan iman. Nubuatan membuat iman itu lebih teguh, bukan hanya tahu peristiwa yang terjadi, mana nubuatan palsu, mana enggak, yang di media-media itu tentang peristiwa-peristiwa yang dibuat-buat, tetapi mereka jadi iman diteguhkan oleh nubuatan. Dalam Matius pasal 11 kita lihat bagaimana seorang Yohanes di dalam penjara. Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang itu, dan atau harus menantikan orang lain? Yesus menjawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kuat menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi ketika Yohanes di dalam penjara kesendirian dan Yesus tidak membesuk ya, dia Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada orang berseru pada kuruni, dan yang membaptis Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada orang bahwa inilah anak domba Allah atau Mesias yang mereka nantikan itu. Bisa ragu. Kemudian disuruh murid-murid bertanya kepada Yesus. Dan Yesus katakan hanya nubuatan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Di dalam Yesaya 35 ayat 3 dan 5. Nubuatan tentang Mesias melakukan mukjizat itu. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Yohanes Pembaptis mengerti tentang nubuatan, diteguhkan iman. Bandingkan bagaimana murid-murid 3 kali dalam perjalanan ke Yerusalem dikatakan nubuatan hukum Taurat kita pahami, dia akan dibawa para imam dan dibunuh dalam 3 hari dibangkit. Nggak mengerti. Kenapa yang dipikirkan, bukan apa yang dipikirkan Allah, apakah yang dipikirkan manusia? Bagaimana mungkin terbesar? Kalau kita lihat dalam Markus 8 ayat 30 sampai 34, kita lihat Markus 9, kita lihat Markus 10, 3 kali yang berjalan. Itu sebabnya Lukas 24 ayat 25 dan 20 orang yang tidak tahu nubuatan, orang bodoh. Dan Markus 16 mengatakan, mereka berbahasa baru, mereka yang tahu bernubuat. Maka mereka tidak mati karena racun, mereka tidak tertipu dengan nubuatan palsu yang merajalela dalam perdagangan.